warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita berdua Mas yang Badai. Badai dan keren habis sih. Selamat lagi. Oke, kembali lagi di program kami yaitu Fake in True. Oke, kita duduk aja kali ya? Iya. Enak gitu Bang. Ya, ngomong-ngomong untuk malam ini siapa nih narsumnya, barangkali ada clue. Cluenya itu dia cowok sih. Cowok. Padahal aku tadi ngiranya cewek. Bukan, jadi narasumber kali ini kita cowok. Iya. Kalau Ada dua lagi, apa lagi? cluenya barangkali Punya apa? profesi gitu, Punya profesi. barang. Oh, barang apa tuh? Enggak, maksudnya ya itu barang, misalkan baju, Oh, baju, bisa iya. pulpen. Kalau profesi kira-kira apaan tuh? apa ya? Apa kira-kira? Apa sama kayak kita mahasiswa biasa? Dia lebih orangnya Abis barangkali. amburadul. Berarti rebel ya. Urakan. Ya, berarti sama kayak kita. Oke. Iya. Bedanya kita lebih sering baca buku aja kali. Iya. Enggak ya. Bukan apa. Enggak, itu di belakang aja. Di belakangnya ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung masukin aja. Boleh. Sumber kali ini ada Wahyu Wey. Wahyu Wey, ayo, ayo. Aman nih lagunya? Aman. Ini bangku 20 juta. Kalau jatuh selalu ada ini. Sebenarnya asuransi. Asuransi jiwa. Itu buat yang Oke, kali ini kita bersama Wahyu Wey ya. Wahyu Wey ini mungkin kita sedikit disclaimer ya. Adalah bisa dibilang mungkin apa bahasanya pemural atau apa kreatif. gimana? Seorang apa sih? Kreatif. Berarti masuk ke seniman ya? Iya, Enggak, lebih ke pengangguran sih. Pengangguran main gambar. Pengangguran berkelas. Pengangguran berkelas. Tapi Jadi sebelumnya gambar. ini yuk, kayaknya pemirsa ada beberapa yang belum tahu nih. Boleh dong kayak perkenalan sedikit Nah, biar lebih sayang gitu kan. Oke. Lahirnya di mana? Dapat dari mana gitu? Nah, kalau pacar gak usah ya. Barangkali dari sini Status sih dapat nggak lagi usah. dua gitu. Iya. Kebetulan baru satu sih. Baru satu ya. Barangkali mau nambah 7. Oke, perkenalan dulu silakan. Oke. Mas Wey. Sebelumnya terima kasih kalian telah mengundang saya di acara Fake Intro kali ini. Yes. Gaul sih ya. Ya, kita Habis. kayak gini lah, kita mah biasa aja, jadi nggak kayak orang-orang. Kita main sederhana. Lanjut nih. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Ferdana. Nickname graffiti saya adalah Way Oh, Putri. wis, mantep banget ya. Mantap. Wahyu. Oh, Wey. Way Three. Way Putri. Wis. Jadi kalau ada gambar-gambar di tembok tuh ada WHY, berarti itu Anda berarti ya? Betul. Gambar Anda gitu. Bisa dikatakan. Tapi jangan terbatas pada kalian yang punya tembok. Yang mana? Kayaknya ada kejadian nih. Ada peristiwa kelam nggak ya? Ada peristiwa. Nih Banyak. langsung aja ya. Woi, kalau ke graffiti nih. Maksudnya faktor yang membuat kayak kenapa sih ingin mendalami gitu atau ingin terjun ke dunia graffiti itu apa gitu yang hal mendasar tuh? Sebelumnya karena emang basic saya dari SMP juga karena seneng gambar ya. Tapi sebelumnya saya terjun ke graffiti itu mulai sejak SMA kelas 2. SMA Jadi kelas 2. SMA kelas 2 itu udah benar-benar mendalami graffiti. Ya, sedikit belajar. Kebetulan di SMA juga saya sebagai ketua seni rupanya. Wih. Dan di situ ada teman saya yang meracuni saya untuk terjun ke Oh, graffiti. Jadi kayak gambar di kertas aja tuh kayak nggak ada. Itu sisanya. graffiti doang kan, nggak pernah racunin apa-apa lagi nih? Enggak. Aman berarti aman. Aman, juga kenalin. Jadi kayak kalau di apa namanya? Kalau di kertas doang kayak kurang sensasi gitu. Kurang, Jadi kurang. kayak
tembok lebih bagus nih gitu. Lebih bagus. Kebetulan juga kalau kertas kan ibaratnya juga, misalkan lu gambar di kertas nih, yang lihat ya lu sama temen lu doang. Iya, benar. Kalau misalkan gua gambar di tembok tuh kesannya tuh kayak ada orang lewat tuh kayaknya. Orang lain bisa ngeliat, Bisa siapapun bisa masyarakat menikmati lah ya. Karena pada dasarnya kan tembok jalan tuh bisa dikatakan tuh ruang publik, ruang kita untuk ekspresi. Betul. Berarti tahap awal ketika langsung terjun ke graffiti, maksudnya gambar graffiti di tembok gitu. Awalnya berarti dari kertas-kertas dulu, gambar-gambar apa Ya, dari dulu, kertas gitu ya? dulu, tapi sebelumnya jangan salah, sebelumnya gue benci banget sama namanya graffiti gitu. Oh, Awalnya. Awalnya karena gue dari SMP ngeliat temen gue gambar, ini gambar apaan sih, gambar nama Nggak jelas gitu ya, gambarnya jelas. Motorin gitu ya, bahasa dasarnya ya. Kayak, apa sih orang kayak gini nih, nggak berkonsep, nggak apa gitu. Terus kata dia, lu lagi dulu nyobain ngerasain namanya graffiti itu seperti apa. Iya. Terus pas udah gue SMA, gue diajakin buat gambar grafiti tembok tuh asik banget sih. Nah, Asik. Candu. yang Tercandu-candu. yang bikin ternyata graffiti itu asik loh. Apa tuh? Pas kan dari awal nih, kalian tadi benci Benci. banget gitu ya sama gambar graffiti. Terus tiba-tiba diajak sama teman, tiba-tiba oh ternyata enak. Nah, apa sensasi yang didapat, sensasi enak yang didapatnya tuh apa? Bukan enak yang lain. Bukan enak yang lain ya. Tanahnya Bersemangat. membakar seperti api. Gimana? Jadi tuh kayak kita tuh di grafiti tuh bebas mengungkapkan ekspresi kita, ekspresi seni kita ya. Jadi dalam artian grafiti itu emosional kita buat gambar jalan. Iya. Karena pada dasarnya kan gambar itu kan ada yang menyebutnya, gambar jalan kan ada yang menyebutnya itu sebagai mural, ada yang menyebutkan sebagai grafiti. Padahal misalkan dikategorikan itu tuh mereka itu beda konsep. Dalam artian grafiti yang punya tujuan atau maksudnya tertentu, mural punya tujuan dan maksudnya tertentu. Tapi kalau ke grafiti kan itu maksudnya tuh ekspresi kita sendiri, jadi kita tuh bebas tuh gambar grafiti itu seperti apa. Kayak kita mau bikin nama atau bikin karakter, kan ada karakter juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau karakter kayak gitu bisa disebutkan ke dalam mural karena dia memiliki konsep atau makna yang tertentu. Kalau grafiti kan lebih ke font yang ribet, alfabet gitu ya, alfabet kayak gitu. Dan kebetulan alfabet kayak gitu tuh jarang ada di Google. Itu biasanya. Oh iya betul. Nah, yang paling asiknya itu di situ kita bisa ngulik sendiri, kita bisa bikin kayak misalkan huruf A, Kita bisa berimajinasi sendiri gitu ya. sendiri itu bikin asiknya tuh kayak kita tuh nggak dikasih batasan gitu buat berkarya di situ. Itu yang membuat gue jadi senang di graffiti. Jadi ada sebuah kebebasan lah ya gitu ya. Iya. Kayak kita mau bikin apa, isi kepala kita tentang apa, kita tuangin tuh di situ tuh ya. Emang kebebasan harus dimiliki oleh Harus. setiap orang ya. Terus tadi ada ini nih, ada quotes. Ada quote. Apa tuh? Tadi kan Wahyu kan sempat benci ya awal. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu membenci seseorang ya. Sebenarnya cinta. Oke, nah graffiti nih ya, kita bahas graffiti. Setahu gua kan, misalnya ada macam-macam gitu kayak buat gambar-gambar di. Ya, kan kalau gua nggak terlalu tahu nggak paham gitu. Kan ada yang main graffiti kan, tarikan graffiti, mural, terus Ada itulah gitu. Ada lagi vandalisme. Nah, itu graffiti tuh biasanya apa tuh bedanya graffiti, mural sama vandalisme tuh? Padahal kan kita basicnya mungkin sama aja gambar gitu, tembok. Terus juga bahan sama gitu kan, kebanyakan ya dari film lah atau cat gitu. Nah, apa tuh? kebetulan di depan ada Oh ini ya? ada film. Film. Ini kebetulan ada tiap juga. Iya. Ini saya bagian kata dia. Ya udah. Jadi ini yang jadi tamu sebenarnya siapa ya? Ini film udah habis ya? Udah pakai? Itu jadi Properti kita. Gak apa. Jadi gua ada pertanyaan nih kan, setahu gua gitu ya, kalau untuk model-modelan gambar jalanan gitu, street gambar jalanan gitu ya, kan udah setahu gua ada dua macam, misalnya tiga, graffiti, terus mural ya, mural sama vandalisme gitu. Nah,
perbedaan dari ketiga itu tuh apa sih? Berarti ada perbedaan yang emang atau sama aja gitu? Sebenarnya mah kalau misalkan vandal dan graffiti itu Iya bener ya. Biar lebih penasaran ya pemirsa. Jadi dari Oke. pertanyaan ini kita lanjut break dulu. Oke, tetap di Fake and True. Jeng, kembali lagi di acara Fake and True. Jip, haus gak sih? Haus Dulu kayak Boleh lah. saya haus nggak? Haus ya? Dulu kali. boleh. Ini apa ini namanya? Ini teh pucuk menyegarkan. Pucuk harum menyegarkan. Dicicip ya. Ya, Diminum. Rasanya alami banget ya. Rasanya teh asli. Iya, jadi kalau sekali minum tuh langsung kayak ingat iklannya tuh. Pucuk. Pucuk yang mana nih? 100% Indonesia. Apa ya? Oke, kita balik lagi ya Iya, ke balik lagi. pertanyaannya tadi yang belum dijawab nih. Sesuai. Jadi perbedaan antara graffiti, Lebih nyantai sih. apa sih? Mural, Mural sama vandalisme. sama vandal. Itu apa Mas Wai? Graffiti dan vandalisme itu bisa diibaratkan jadi satu. Kalau misalkan graffiti zaman dulu memang bisa dikatakan vandalisme dikarenakan dia udah nyoret-nyoret tembok tanpa izin. Emang dari dulu itu suatu kebebasan kita untuk berekspresi. Oh, berarti vandal tuh nyoret-nyoret yang tanpa izin itu namanya vandal. Iya, vandalisme kayak kita nyoret-nyoretkan tembok tanpa izin. Iya. Tapi kan semakin berkembangnya zaman dan waktu, graffiti juga udah mulai diterima di masyarakat walaupun tidak sepenuhnya ya. Karena tanda kutip graffiti masih disebut sebagai aksi kriminal dalam pandangan masyarakat. Ini sih memang susah ya, maksudnya ketika apalagi orang-orang zaman dulu gitu ya, kayak ngapain sih ini orang gambar-gambar jalan gak jelas, Iya. baik banget kan, berarti auranya tuh negatif. Negatif. Ini padahal dari sisi itu juga ada keestetikanya gitu Ada. ya. Tapi kalau graffiti mungkin tidak berkonsep ya. Berkonsep dalam suatu gambar, namun tidak memiliki makna atau tujuan tertentu. Sedangkan kalau mural sendiri dia itu berkonsep. Jadi misalkan kita kayak mau mengkritik siapa nih, Oh iya. kita bikin mural yuk tentang aksi. Contoh kayak kita bikin karakternya mukanya Wiji Tukul atau Iya. apa, kayak contoh yang lagi viral kemarin kan yang gambar Jokowi Iya, iya. sensor itu kan, itu mungkin bisa diartikan itu mural dan graffiti kalau pandangan masyarakat. Oke. Tapi kalau bisa disimpulkan bahwa ya masyarakat itu tuh lebih tahunya itu ke mural daripada ke graffiti itu. Karena mural itu mencapuknya luas, jadi misalnya ada gambar tembok orang mikir itu mural, padahal Iya. kan beda Graffiti konsep tuh. itu graffiti gitu ya. Iya, kan kalau graffiti kan lebih font atau teks kayak gitu yang contohnya yang perkan gitu lah. Nah, Jadi orang-orang berarti masih belum bisa membedakan mana yang graffiti, mana yang mural gitu Iya, ya. belum. nah itu kan untuk dari 3 jenis yang tadi tuh ya, kan ada yang beberapa, maksudnya ada salah satu yang dilarang tuh. Itu tuh apa sih namanya? Vandal, mural atau graffiti gitu. Nah, oh iya benar. Soalnya kan waktu itu sempat kayak di berita-berita kan kayak aksi vandalisme atau aksi mural apapun itu gitu, tapi pelakunya ya dicari gitu. Oh, kalau mungkin misalkan dicari itu mungkin dia gambarnya tanpa izin kali. Oh. Misalkan kita emang udah kayak izin ke punya tembok Ya. tersebut, mungkin kita juga udah ada persetujuan gitu sama yang punya tembok. Misalkan kita dicari juga, kan kita udah ada kong kali kong Iya. sama yang punya temboknya, jadi kita Tidak bisa ngomong secara langsung gitu iya ya. bisa berstatus, jadi kita nggak bisa
nggak bisa ditangkap lah. Iya. Intinya tidak ada hukum yang inilah ya, yang jatuh gitu. Nah, kalau misalkan kita tanpa izin, terus emang gambarnya kayak mengkritik sekali, itu bisa jadi kena pasal tuh. Apalagi sekarang kan udah ditetapin pasal tentang undang-undang baru ya. Undang-undang baru. Seharusnya juga pemerintah harusnya bisa apa ya, kayak ngasih solusi gitu ya adanya undang-undang yang diterapkan. Contohnya kayak misalkan kita bikin wadah ruang publik atau kita bikin tembok kosong di jalan biar pelaku grafiti tersebut tuh tidak mencoret-coret tembok yang kosong. Intinya ini kalau yang ini tadi setuju nih untuk statement yang Mas Wahyu ya. Iya. Soalnya kan banyak nih orang-orang yang kreatif tapi tidak terwadahi, tidak mempunyai wadah gitu. Ya. Nah ini kan salah satu kayak masukan ya untuk kayak pemerintah nih yang apa ya punya potensi untuk mensupport gitu. Itu bolehlah. Bolehlah. Semoga aja yoi. Semoga aja gitu ya. Semoga sampai. Semoga sampai. Tapi BTW kalau Mas Wahyu pribadi nih lebih ke muralnya atau ke grafitinya gitu? Kalau saya sendiri lebih ke grafiti, lebih senang ya. Tapi kalau misalkan kadang kan dari grafiti atau dari mural tersebut kan saya kadang tuh dapat job untuk gambar di tembok. Itu lebih ke mural sih. Nah karena beda konsep ya. Kadang saya jadi satu gitu. Jadi kan misalkan gambar mural apa atau apa, kita pakai cat, terus kadang kita lebihnya pakai pilok gitu untuk bikin gradasi atau lain-lain. Modelnya kayak collab ya, jadi satu gitu. Kita menjadikan satu unsur yang terpadu di situ. Iya, bahkan dalam mural atau grafiti tersebut bisa menghasilkan uang gitu ya? Bisa, tergantung kita ya. Misalkan kita koneksinya kurang atau kita ya ini gambar di kertas aja, walaupun kita gambarnya bagus nih, terus kita gambar di kertas aja, gambar di kertas kita nggak berani main ke ruang publik atau kita nggak berani untuk mencari koneksi keluar, ya kita bakal stuck di situ aja. Yang penting koneksinya sih memang harus dikembangkan harus ya. dikembangkan sekali. Nah kalau untuk ini apakah mempunyai wadah gitu untuk kayak kreator ya, maksudnya ya orang yang pelaku kayak grafiti atau yang lain-lain gitu, apakah mempunyai komunitas atau komunitas ada komunitas, apalagi banyak sih, banyak ya. Di Indonesia udah banyak sekali tuh. Di ruang Cirebon aja udah. Kemarin saya nonton ini juga konser tuh ada di Kuningan. Dia jarum gitu, terus dia emang ada lomba grafitinya juga. Oh iya. Kebetulan sebelum di Kuningan kan di Serbundi. Iya. Nah itu udah dari bulan kita udah diundang untuk gambar di situ. Dan di situ emang konsepnya mural, tapi karena salah undangnya anak-anak grafiti, jadi anak-anak grafiti. Harusnya itu konsepnya mural. Iya, tapi undangnya anak-anak grafiti. Iya, jadi ya kita dikasih kaleng dulu kita gambar di gambar grafiti. Iya, menyesuaikan lah. Makanya jenis apapun tetap bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, entah itu dari warnanya yang sama dengan warna jarum atau dari gambarnya. Nih ngomong-ngomong ini Mas Wahyu, kan Mas Wahyu ini ya untuk kayak ya pelaku siapapun gitu, dia kan melakukan kayak street nih di jalan-jalan gitu. Iya. Apakah ada pengalaman yang apa ya yang sangat dikenang atau ya sedih, bahagia atau apapun itulah gitu? Menurut baiknya mungkin banyak pastinya Pak. Enggak sedih sih, lebih ke tegang aja. Iya. Oke Mas Wahyu, ini kan dari yang saya lihat ya, makanya untuk pelaku seni nih, yang vandal, grafiti atau yang mural kan biasanya di jalan-jalan nih ya. Nah apakah Mas Wahyu sendiri tuh pernah mengalami hal apa gitu yang kayak kesan ya, yang masih teringat nih sampai sekarang nih gitu? Proses lagi bikin grafitinya. Sama kalau misalkan saya disuruh balik sama yang punya temboknya mas sering ya. Tapi yang pernah berkesan tuh pas lagi saya nyoret-nyoret di billboard. Papan iklan. Nah emang karena anginnya kencang atau apa ya, pas saya lagi ngomong billboard tuh tegang banget terus billboard tuh kayak goyang banget tuh. Oh kerasa gitu. Kerasa bisa tuh makanya kayak gembang gitu ya. Udah. Maksudnya tuh naik ke atas. Naik ke billboard. Gua udah diri ya. Sudah sampai selesai udah gua gambar cepat turun lagi di dalam hati gua. Sebelah lagi. Udah kayak degan gitu ya. Ombak gitu. Jadi ombak tuh misalkan menjatuhkan bahaya banget di bawah ya. Mending kalau di bawahnya kasur mah nggak apa-apa ya.
bawahnya air. Bawahnya Bisa berenang sekali ya. Berenang. Bawahnya aspal. Nah itu setelah kayak kejadian yang di billboard juga gitu, itu apakah nggak ada, maksudnya ada masyarakat atau siapapun yang kayak ngelihat terus kayak apa ya kayak negor. negor nggak boleh gitu. Oh kalau itu Apa ada aja? cuek deh. Kalau Oh, pas cuek. lagi saya gambar mah cuek. Tapi pas saya kebetulan pernah gambar juga di rolling door bengkel, gua dikejar-kejar itu sama dia bawa peliharaan anjingnya. Sama orangnya itu. Sama orangnya. Yang punyanya. Yang punyanya dari seberang tuh gua diteriakin, "Oh, ngapain lu maling tadi?" Gua kagak mau coret-coret. Terus dia ngejar gua gitu, ngejar gua langsung lari, cabut gua motor temen gua. Ya mungkin itulah ya suka duka ketika berkreasi gitu di jalan. Mungkin pengalaman gua kayak gini masih standar lah. Kita ada yang lebih parah lagi Dan dari polisi gua atau itu apa. belum pernah Soy. Oh kalau polisi juga pernah sih. Oh pernah. Barangkali pernah di gap di Pernah bawah gitu di bawah. Oh enggak, kalau di game doang jangan sampai cuma ditegur doang nih gua malam enggak. Tapi ketika misal kita gambar juga Ah. ada polisi terus nanyain juga terus nggak boleh kita kalau misal kita udah dapet kayak ada surat izinnya atau udah dapet izin itu tuh Oh, masih enggak. tetep ya masih bisa diterusin gitu. Bisa, tapi kebanyakan kalau gambar kayak gitu nggak dapat surat izin, kecuali kalau misalkan lagi gambar graffiti yang lagi ada acara atau apa kayak gitu, Event gitu, event kayak gitu, itu lebih aman. Kalau misalkan kita cuma izin biasa atau asal gambar kayak gitu aja kan resikonya lumayan besar juga sih. Itu. Tapi yang terpenting mah punya izin sama yang punya temboknya. Tetap ya intinya izin. 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 Jadi untuk teman-teman ya yang punya sama gitu hobinya graffiti atau mural vandalisme dan lain-lain, Iya. tetap yang nomor satu yaitu izin yang punya lahan atau yang punya tempat lah gitu. Nah untuk spot tuh kan spot kan beda-beda, tadi juga kan sempat kayak di billboard ya. Itu kan kayak mainstream banget gitu. Iya. Apakah ada spot-spot yang khusus gitu untuk dipilih dijadiin tempat graffiti? Kalau yang khusus kayak gitu biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan, pinggir lampu merah, terus kayak di ya pokoknya tempat keramaian lah kayak di koridor pasar tapi pasarnya sekiranya itu di pinggir jalan biasanya itu tempat favorit. Apalagi lebih favorit lagi tuh menurut gua spot-spot atas sih. Atas. Oh beda gitu. Maksudnya kan ada beberapa yang ngelihat tembok sedikit nih kayak kosong gitu kayak Gatel ya, gatel kayak gatel ya gitu. Iya, kadang gua aja mikir misalkan gua mau main keluar kota atau apa, gua bawa kali itu kayak rasanya tuh Oh kurang gitu. kurang keren banget kayak gua tinggalin jejak gitu di sini. Kayak bawa rokok gitu ya. Kalau ini mah ya. Asli dia ngeluarin iya gitu lah. Ngomong-ngomong ada yang bawa rokok ya? Nggak ada ya? Iya, ada. Iya untuk teman-teman rokok membunuhmu ya, jadi jangan merokok. Jadi gak boleh ngomong kayak Boleh merokok. Soalnya di atas 18 tahun. umur mas berapa? Saya pas banget nih jadi boleh. Jadi boleh. Ya, ini udah punya SIM. Oh, yang penting Surat izin rokok. Iya, iya. Balik lagi bersama kita di Fake and True. Oke, Mas Wahyu, BTW nih. Mas Wahyu itu anak berapa sih dari keluarga? anak pertama. Oh, anak bersaudara. Nah, buat hobi atau kebiasaan Mas Wahyu yang sering membuat graffiti, apakah ada bawaan gitu dari keluarga gitu? Emang turun temurun pada suka mural gitu? Iya, kalau kayak ayah. Nggak ada sih dari orang tua, kebanyakan bawa agama. Oh, Gua sendiri ya. Beda ya. Oh sih, berbeda itu baik. Iya. Perbedaan adalah karomah. Apa sih namanya? Iya, lupa dia itulah. Buah korma. Betul kan? Saja kira. 2 miliar dong. Ini. Berarti tapi punya adik nggak? Punya ada Berapa? satu. Iya. Umurnya kan Umur 12 tahun. Berarti SMP SMA.
SMP. Oh, SMP. Nggak mau nambah lagi tadi. Itu urusan kan bapak ibunya dong, nggak usah dibahas di sini. Nah, Tapi adanya seneng mural juga nggak? Betul nggak? Enggak. Belum kayak dia lebih senang ke musik. Apa? Oh, beda. Mau diracunin juga? Diracunin mural? Enggak, gua enggak cuek aja sih. Berarti Apa aja. Saya itu passion punya yang dia pilih masing-masing ya? lah gitu. Iya. Nah ini Mas Ayu nih sebagai stake terakhir ya, barangkali ada motivasi nih untuk teman-teman gitu yang nonton. Mau panjang atau pendek nih? Nah itu terserah sih. Cuma kalau kepanjangan ntar malah ceramah gitu. Ceramah dakwah ya? Nggak dakwah nantinya. Dakwah. Jadi yang Ya, sudah bapak gua yang ceramah di sini. Nah, ada nih kayak gitu. Motivasi dari gua untuk kalian semua yang nonton saat ini Yang seneng mural, yoi, gitu. untuk semuanya lah. Lu jangan takut berkarya karena ya lu harus mulai diri lu dari sekarang. Lu jangan takut jelek dalam berkarya karena pandangan seorang dengan karya lu itu berbeda-beda. Jangan takut dulu, coba aja dulu. Mulai dengan hal yang baru yang belum pernah lu cobain sampai lu pernah rasain. Coba dan Rasakan Coba, oke, mantap. Itu, Jadi oke, itu pesan apa motivasi dari Mas Wahyu ya untuk anak-anak muda di luar sana, jangan takut untuk berkarya, jangan pesimis, jangan introvert gitu ya. Iya. Kita aktif aja kemanapun, cari minimal passion berani kita. gitu. Iya. Bodo amat dengan omongan-omongan kotor dari orang lain. Yoi. Ya ngomong-ngomong nih, Mas Wahyu mau infak karyanya Oh gitu, ada karyanya bawa karya. Bawa. Oh, oke, coba kayak gimana karyanya? ini karya gabut gua kalau gua lagi nggak di rumah. Oh. Iya. Bagus Nah, ya? ini kalau dari Bagus. arti mana atau filosofi? Nah, ini barangkali ada maknanya ada di gambar ini. Nah, ini gua mulai dengan karya gua ini sebagai karakter gua lagi gambar throw up gua, dan di sini apa yang tadi gua kata bahwa Start now ya. kita mulai dari sini sekarang. ya. Mulai dari sekarang, kalau nggak sekarang kapan lagi bakal mulai. Memang harus diawali gitu. Harus, ini motivasi juga untuk kalian semua. Dan ini kalian gua persembahkan untuk acara Five in Room. Oh, ini jadi buat kita nih. Yoi. Oke, makasih nih Mas Wahyu. Ini Buat guys. Diterima sekali ya, soalnya untuk meramaikan gitu studio ini. Ya. Nanti kita pajang di sini Mas Wahyu. Yoi, siap. Mungkin ya? cukup segitu ya. Terima kasih Mas Terima Wahyu kasih, Mas sebelumnya udah mampir di studio Fake and True ya. Sudah Gitu loh. banyak berbincang tentang mural, graffiti, terus tadi ada sedikit motivasi juga ya. Tadi Banyak pelajaran banyak yang kita dapat dari Mas Wahyu. Oke, sebelum tutup kita close dulu dong. Cheers dulu. Untuk teh pucuk, jangan lupa dibeli. dibeli dan jangan lupa Jangan barangkali mas gua buat gambar. Iya benar. Pilok barangkali beli. Oke, untuk pemirsa jangan setiap hari kita bakal tayang. Ya kan, Tayang, tetap ya. di malam jam 8. Berapa Oke. malam? Oke. Jadi tetap stay. And true. Oke. Oke. Oke, pokoknya itu aja ya. Penutup dari kita. Terima kasih yang udah nonton.